Teman-teman masih pada bingung bagaimana cara memanfaatkan lidah buaya? Pada video kali ini kami akan sharing bagaimana cara memanfaatkan lidah buaya untuk dijadikan sebagai kosmetik. Nah, kosmetik apa yang akan kita buat? Hari ini kita akan membuat sabun dari lidah buaya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Pada prinsipnya, pembuatan sabun itu akan mereaksikan antara air, minyak, dan juga alkali. Nah, alkali ini dapat berupa soda api. Karena lidah buaya kami di sini sangat melimpah, jadi kami bisa menggunakan lidah buaya ini sebagai campuran pengganti air ketika pembuatan sabun. Selain lidah buaya dapat dimanfaatkan sebagai masker, ternyata memanfaatkan lidah buaya sebagai campuran pembuat sabun itu juga sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kami di sini sudah merasakannya sendiri, teman-teman, ketika kita menggunakan sabun yang berbahan dasar dari lidah buaya. Sabun lidah buaya ini tergolong dalam sabun organik karena sabun ini adalah sabun yang ramah lingkungan. Untuk membuat sabun lidah buaya, teman-teman hanya memerlukan 3 bahan dasar, itu antara lain ada lidah buaya, minyak, dan juga soda api atau natrium hidroksida. Jika misalnya teman-teman itu menyukai sabun yang berbusa, teman-teman cukup menggunakan minyak kelapa sebagai campuran pembuat sabun. Karena dengan hanya menggunakan minyak kelapa sebagai campuran pembuat sabun, itu teman-teman sudah menghasilkan sabun dengan kualitas yang sangat memuaskan. Nah, satu hal lagi yang paling sering ditanyakan itu adalah takaran dalam pembuatan sabun. Untuk takaran minyak, alkali, dan juga lidah buaya, nah teman-teman bisa menggunakan website Lye Kalkulator. Jadi nanti teman-teman tinggal input seberapa banyak minyak yang teman-teman akan gunakan dan bahan apa saja yang teman-teman akan gunakan sebagai campuran dalam pembuatan sabun. Nanti akan dihitung secara otomatis di website Lye Kalkulator tersebut. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui berapa banyak kebutuhan alkali dan juga air yang diperlukan. Di mana nanti air ini akan diganti dengan menggunakan lidah buaya. Itulah kenapa kami tidak pernah mencantumkan seberapa banyak bahan-bahan yang kami gunakan di dalam pembuatan sabun, karena kami sudah sharing bagaimana cara mendapatkan takaran tersebut. Jadi kami berharap teman-teman sudah bisa secara mandiri menghitung berapa takaran yang teman-teman perlukan di dalam pembuatan sabun. Hal pertama yang kita lakukan dalam proses pembuatan sabun lidah buaya tentu adalah mempersiapkan lidah buaya itu sendiri. Kami di sini sudah pernah sharing bagaimana cara memanen lidah buaya, menghilangkan getah, dan juga mengambil daging dari lidah buaya. Teman-teman nanti bisa cek di playlist kami, tips and trick. Setelah daging lidah buaya kita dapatkan dan sudah kita bersihkan, selanjutnya kita akan blender terlebih dahulu sehingga kita akan mendapatkan liquid dari lidah buaya. Setelah melakukan blender, teman-teman akan melihat ada busa dan itu merupakan hal yang biasa. Jadi nanti teman-teman bisa menghilangkan busa tersebut atau teman-teman mau tunggu hingga busanya hilang, itu bisa ya teman-teman. Barulah nanti cairan ini kita akan bekukan. Setelah cairan lidah buaya ini membeku, selanjutnya kita siap untuk mereaksikan dengan alkali atau kita di sini menggunakan natrium hidroksida. Tujuan dari dibekukannya cairan lidah buaya ini tentu untuk menjaga suhu. Karena ketika kita mereaksikan cairan dengan natrium hidroksida, tentu akan terjadi peningkatan suhu. Belum lagi gas-gas yang terbentuk yang nantinya bisa saja bersifat racun terhadap kita, sehingga kita perlu mereaksikan kedua bahan ini di ruang yang terbuka. Nah, karena di sini kami sudah menggunakan lidah buaya yang beku, jadi ketika mereaksikan dengan natrium hidroksida, ini relatif aman. Teman-teman bisa memasukkan semua natrium hidroksida sesuai dengan takaran yang teman-teman dapatkan di Lye Kalkulator. Kemudian campurkan kedua bahan ini hingga keduanya larut. Setelah kedua bahan ini larut dan suhu sudah kembali ke suhu ruang, selanjutnya kita siap untuk mencampurkan campuran ini dengan minyak. Nah, minyak yang kami gunakan di sini adalah minyak kelapa. Untuk mencampurkan antara minyak dan campuran dari lidah buaya dan juga natrium hidroksida, kita bisa menggunakan alat bantu berupa spatula kayu atau hand blender. Untuk teman-teman yang menggunakan spatula kayu, tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan ketika kita menggunakan hand blender.
blender. Selain itu, ketika kita menggunakan spatula kayu di dalam pembuatan sabun, kita memerlukan satu trik teman-teman. Nah, triknya itu adalah kita melakukan pengadukan selama 1 hingga 2 menit, kemudian kita istirahatkan selama 10 menit. Proses ini teman-teman lakukan hingga teman-teman mendapatkan konsistensi yang sesuai. Sedangkan ketika kita menggunakan hand blender, kita harus memperhatikan adanya gelembung ketika kita memasukkan hand blender ke dalam cairan. Nah, gelembung-gelembung ini akan menyebabkan permukaan sabun kita itu menjadi tidak rata alias ada lubang-lubangnya. Bisa saja di dalam lubang-lubang tersebut masih ada natrium hidroksida yang tertahan. Jadi, ketika sabun ini digunakan, apalagi digunakan oleh yang memiliki kulit yang sangat sensitif, tentu ini akan sangat merugikan. Untuk itu, kami di sini menggunakan 2 alat, yaitu hand blender dan juga spatula kayu. Nah, pastikan sebelum teman-teman mencampur bahan-bahan ini, teman-teman aduk secara perlahan terlebih dahulu sebelum menggunakan hand blender. Nah, sebelum menghidupkan hand blender, jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu agar tidak ada gelembung yang tertahan dengan cara menaik turunkan hand blender tetapi tidak melewati batas dari campuran yang kita gunakan untuk membuat sabun. Ketika ada gelembung yang tertahan di dalam hand blender, nanti ketika kita menaik turunkan hand blender tersebut di dalam campuran, itu akan ada keluar gelembung-gelembung kecil di sekitar pengaduk hand blender. Menggunakan hand blender tentu memerlukan waktu yang relatif singkat dibandingkan spatula kayu. Tetapi saran kami berikan juga istirahat agar kita tidak kehilangan konsistensi yang kita inginkan. Nah, kalau kami di sini ketika kita menggunakan hand blender, kita selalu menggunakannya sebentar, kemudian kita akan istirahatkan selama 1 hingga 2 menit. Proses ini terus kita lakukan sampai kira-kira mendekati konsistensi yang kita inginkan. Nah, setelah mendekati konsistensi yang kita inginkan, barulah kita mengganti hand blender menggunakan spatula kayu. Kami aduk dengan menggunakan spatula kayu seperti trik yang sudah kami sampaikan tadi di awal. Ada satu bahan lagi yang sengaja kita tambahkan di dalam pembuatan sabun kali ini, teman-teman. Nah, bahan tersebut adalah charcoal atau arang. Arang ini memiliki zat aktif yang dapat berfungsi sebagai antibakteri dan juga anti jamur. Selain itu, dapat membantu permasalahan kulit, mengatasi kulit berminyak, memperkecil pori-pori, menenangkan kulit yang iritasi, dan juga detoksifikasi. Nah, banyak sekali kan manfaat dari arang ini. Itulah kenapa kami sengaja menambahkan bahan ini di dalam pembuatan sabun lidah buaya kami kali ini. Untuk menambahkan bahan campuran seperti ini, ketika teman-teman menggunakan spatula kayu, teman-teman bisa tambahkan bahan campuran ini di tengah-tengah perjalanan. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan hand blender, nah bahan tambahan seperti ini teman-teman bisa tambahkan di awal setelah pengadukan pertama atau kedua. Karena bahan tambahan seperti ini kan sangat sulit sekali untuk tercampur dengan minyak dan juga campuran dari lidah buaya dan juga natrium hidroksida. Jika teman-teman yang menggunakan hand blender menambahkan bahan tambahan ini di akhir, maka kita akan melewatkan konsistensi yang diinginkan akibat dari bahan ini belum bercampur secara sempurna. Lalu konsistensi seperti apa sih yang kita inginkan? Campuran sabun ini bisa kita masukkan ke dalam cetakan itu ketika kita ambil sedikit campuran sabunnya dan kita angkat lalu kita kembalikan lagi, itu meninggalkan jejak. Saat itulah campuran sabun bisa kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakan yang teman-teman bisa gunakan itu disesuaikan dengan kondisi dan juga selera masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman itu memiliki silikon untuk mencetak sabun, itu tentu akan sangat baik sekali. Tapi kalaupun tidak memiliki silikon, teman-teman bisa memanfaatkan barang-barang di sekitar. Nah, seperti kami di sini, kami bisa menggunakan potongan pipa yang kita lapisi dengan mika agar mempermudah sabun tersebut ketika sudah selesai dicetak untuk kita potong. Ataupun kita bisa menggunakan box plastik yang kita lapisi dengan plastik untuk nanti mempermudah mengambil sabun yang sudah selesai dicetak untuk dipotong. Jadi, cetakan ini disesuaikan dengan kondisi dan juga selera masing-masing. Nah, sabun yang sudah kita cetak ini kita biarkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita menggunakan minyak kelapa, nah keesokan harinya sabun ini sudah bisa kita potong. Beda halnya ketika kita menggunakan 100% minyak zaitun. Nah, nanti teman-teman bisa cek juga video lengkapnya di sini ya dan lihat bagaimana sabun yang kita buat dari 100% minyak zaitun. Sabun yang sudah siap dipotong, selanjutnya kita akan lakukan pemotongan. Nah, setelah dilakukannya proses pemotongan, sabun ini belum bisa kita gunakan ya teman-teman. Jadi kita memerlukan waktu lagi untuk mematenkan reaksi yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan campuran minyak kelapa di dalam pembuatan sabun, waktu yang diperlukan itu sekitar 4 hingga 6 minggu hingga dapat digunakan.
Kalau misalnya kita menggunakan minyak zaitun, apalagi 100% seperti di video sebelumnya, tentu kita akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan minyak kelapa. Sabun yang kita buat ini masih tergolong dalam sabun kastil, tetapi kami tidak memperjualbelikannya. Karena bagaimanapun ketika kita memperjualbelikan suatu produk, apalagi kosmetik, tentu kita akan memerlukan suatu izin dari badan yang berwenang. Jadi tutorial yang kami bagikan ini untuk digunakan secara pribadi. Nah teman-teman, kita di sini sudah punya sabun yang sudah kita biarkan lebih dari 6 minggu. Nah ini sekarang sudah bisa kita gunakan dan kita akan coba apakah sabun ini berbusa atau tidak. Ketika teman-teman ingin membuat sabun agar sabun tersebut berbusa, sebaiknya tetap menggunakan minyak kelapa sebagai campurannya. Nah, di sini juga tekstur yang diberikan itu tidak begitu berjerigi ya, tetapi memberikan rasa bersih pada kulit. Nah, kami pribadi biasa menggunakan sabun ini untuk mandi sehari-hari dan juga mencuci wajah. Tapi kami tidak menyarankan untuk teman-teman yang memiliki alergi terhadap lidah buaya ataupun memiliki kulit sensitif yang sangat tinggi. Sebaiknya teman-teman mencoba sedikit dulu. Nah, jika ada rasa yang tidak enak, sebaiknya penggunaan itu dihentikan. Jadi itu dia tadi bagaimana kita memanfaatkan lidah buaya sebagai campuran dalam pembuatan sabun. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.